Silahkan. Assalamualaikum teman-teman, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak dan ada batuknya juga, tapi itu tidak akan mengurangi, tapi tidak usah khawatir, itu Kau tidak akan, khawatir, bukan kuatir. Kuatir mah Betawi. Kuatir. Tidak usah khawatir. saya ulangi, teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak dan ada batuknya juga. Tapi tidak usah khawatir, itu tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran. Tapi insya Allah tidak akan mengganggu pembelajaran kita. Baik, saya ulangi. Teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak dan ada batuknya juga. Tapi tidak usah khawatir, saya ulangi. Khawatir. Tapi tidak usah, saya ulangi. Teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak dan ada batuknya juga. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita. Hanya saja saya izin off audio di tengah-tengah sesi nanti ya. Oh, di tengah-tengah sesi. Kalau nanti, kalau nanti akan batuk. Atau bahasanya gini, hari ini suara saya serak karena batuk. Gitu, itu lebih enak kayaknya. Kayak ada manis-manisnya, ada batuk-batuknya. Pelan aja jadinya. Serak karena batuk. Jadi nanti pada saat sesi, kalau sesekali saya off audio karena batuk, mohon pemaklumannya ya. Kayaknya itu lebih enak deh. Mohon dimaklumi ya. Coba lagi. Teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak karena batuk, tapi tidak usah khawatir, itu tidak akan Haha, mengganggu tidak usah khawatir. Bukan khawatir. Khawatir. H. Iya, pakai Oh, H. Kalau bahasa Indonesia kan khawatir, bukan khawatir. tulisannya HA ya Ustazah, Tulisannya KH. tapi dibacanya H. Ya. Saya ulangi, teman-teman, hari ini suara saya sedikit lebih serak karena batuk, tapi tidak usah khawatir, itu tidak akan mengganggu pembelajaran kita hari ini. Hanya saja, sesekali saya akan mematikan audio. Jadi, harap maklum ya. Iya, ada-ada aja jawabannya. Astagfirullah. Harusnya mohon dimaklumi ya, gitu ya Ustazah ya. Baru pembuka aja udah basah. Berhari-hari. Ustazah ini maaf ya, berhari-hari nggak pernah keringetan karena gak enak badan. Pas ujian, langsung keluar ini keringetnya. Ini obat alami deh kayaknya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, hari ini saya serak. Gak usah sedikit lebih. Saya sedikit serak karena batuk. Tapi tidak usah khawatir, insya Allah tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita. Hanya saja mungkin aja, mungkin sesekali saya akan off mic kalau batuk. Mohon dimaklumi ya. Saya ulangi, Mhm. teman-teman, hari ini saya sedikit lebih serak dan batuk, tapi tidak usah khawatir, itu tidak akan mengganggu proses pembelajaran kita. Hanya saja, sesekali saya akan mematikan audio
Saya ulangi, mungkin sesekali saya akan mematikan audio, jadi mohon dimaklumi ya. Baik teman-teman, sebelum Nggak usah kita pakai memulai, boleh. baik, Nggak usah pakai baik maksud aku. oh, teman-teman, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Teman-teman, pekan lalu Berdoa kita selesai. Ngomong itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai situ aja nggak apa-apa. Berdoa selesai. Itu kan cuma formalitas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Coba. Teman-teman, pekan lalu kita sudah belajar mengenai takhallus. Apakah teman-teman masih ingat tentang takhallus? Udah. Kemarin nggak masuk, Ustazah. Baik, Kak Tata pekan lalu tidak masuk ya. Teman-teman yang lain, Eh, udah belajar tapi udah kayak lupa-lupa ingat, Ustazah. kita mereview ulang tentang materi pekan lalu sedikit ya. Jadi, secara umum, takhallus itu artinya tentang pembebasan atau memerdekakan bacaan. Membebaskan. Bukan pembebasan. Membebaskan kan mau ngomong membebaskan, memerdekakan. Jadi satu model. Hmm. Teman-teman, pekan lalu kita sudah belajar mengenai takhallus. Apa Takhallus. itu Jangan takholus. takhallus? Takhallus. 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 Lamnya tasdid. Takhallus. Mm-mm. Teman-teman, pekan lalu kita sudah belajar mengenai takhallus. Mm-mm. Apa itu takhallus? Mhm. Takhallus artinya Pelan-pelan. mem- Kan niat manya nggak? Apa itu takhallus? Setidaknya, kalaupun tidak berniat menunggu jawaban, setidaknya kasih jeda. Apa itu takhallus? Takhallus adalah, jadi jangan apa itu takhallus? Takhallus adalah teman-teman, pekan lalu kita sudah belajar mengenai kita sudah takhallus. membahas atau mempelajari, bukan belajar. Teman-teman, pekan lalu kita sudah mem- membahas yang sudah. Membahas boleh, mempelajari boleh. Bukan belajar, yang penting jangan belajar. Teman-teman, pekan lalu kita sudah membahas mengenai takhallus. Apa itu? Apa itu takhallus? Takhallus artinya membebaskan atau memerdekakan. Apa yang kita bebaskan? Yang kita bebaskan Lama, yaitu lamaan stopnya. Aku jadi ngerasa, ini nunggu aku jawab apa gimana sih? nggak usah kasih jeda. Jeda. Iya, jedanya kelamaan. Oh, Ulang iya. lagi, ulang lagi. Teman-teman, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang takhallus. Apa itu takhallus? Takhallus artinya membebaskan
atau memerdekakan. Jangan kedengeran tuh. Teman-teman, pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai takhallus. Apa itu takhallus? Takhallus artinya membebaskan atau memerdekakan. Apa yang dibebaskan di sini? Maksudnya di sini yaitu Nah, kalau membe misalnya mau maksudnya di sini nggak usah tanya lagi apa yang dibebaskan. Maksudnya yaitu itu double, membebaskan. Maksudnya membebaskan gitu. Jadi langsung. Atau kalau mau tanya apa yang dibebaskan? Dua huruf sukun. Jadi jangan terlalu banyak kata sambung. Maksudnya yaitu apalagi tadi? Apa yang dibebaskan? Pilih satu aja. saya ulangi. Takhallus artinya membebas. Takhallus. Saya ulangi. Takhallus artinya membebaskan atau memerdekakan. Apa yang dibebaskan? Yaitu dua huruf sukun yang bertemu. Sukun yang pertama itu sukun asli dan sukun yang kedua itu sukun aridhah atau sukun yang terjadi karena wakaf. Sukun Mengapa yang ada didatangkan. Sukun yang sukun yang didatangkan. Arid. Arid itu datang soalnya. Kadang datang karena wakof, kadang datang karena alasan lain. Karena ada juga kasroh arid tuh. karena alasan lain. Coba lagi. Takhallus artinya memerdekakan atau membebaskan. Apa yang dibebaskan? Yaitu dua huruf sukun yang bertemu. Sukun pertama itu sukun asli dan sukun yang kedua itu sukun aridhah. Sukun yang didatangkan karena wakaf atau karena hal yang lain. Kali ini kita Matanya akan jangan gitu. Itu lupa. Kali ini kita akan mempelajari tentang takhallus bil mad. Jangan kali ini. Langsung aja. Takhallus terbagi menjadi Hmm, kalaupun yang kemarin sudah, gak apa-apa. Tapi pengantar dulu, takholus terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa, dan sekarang kita akan membahas takholus yang mana dulu, gitu. Takhallus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, takhallus bil mad. Yang kedua, takhallus bil harakah. Dan yang ketiga, Harokat takh oh, harokat. Harokat atau bit tahrik. bit tahrik. Takhallus bit tahrik. Pakai Pakai kof ya kaf, Ustazah? kaf, Oh, harokat. tah, tarhik. Tahrik. Ya, harokat, tahrik. Saya ulangi. Takhallus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, takhallus bil mad. Yang kedua, takhallus bit tahrik. Dan yang terakhir, takhallus bil hadfi. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu takhallus bil mad. Ya,
Takhallus bil mad artinya membebaskan dengan mad. Jadi maksudnya Nggak usah ketika jadi, nggak usah jadi. Maksudnya, maksudnya ketika ada huruf mad yaitu alif, waw atau ya bertemu dengan huruf sukun lainnya, maka terjadilah takhallus bil mad. bukan terjadilah. Itulah yang disebut, kalau terjadi itu pertemuan dua sukunnya. Itu kejadiannya. Saya ulangi, takhallus bil mad yaitu Takhallus. saya ulangi, takhallus bil mad yaitu Takhallus. Takhallus bil mad, yaitu pertemuan dua sukun dengan sukun pertama pada huruf mad dan difungsikan. Langsung contoh. Contoh alif pada kata apa? Ya sukun pada kata apa? Waw sukun pada kata apa? Sukun pertama mad, sukun kedua huruf apa? Nanti setelah udah ada contohnya aja baru dijelasin. takhallus takhall Takhallus. takhallus bil mad yaitu bertemunya dua sukun. Sukun pertama yaitu pada huruf mad difungsikan. Contoh, Dan difungsikan. saya ulangi, takhallus bil mad yaitu bertemunya dua huruf sukun. Sukun yang pertama yaitu pada huruf mad dan difungsikan. Contoh pada kata Matanya jangan kayak gitu. Jangan nyari-nyari. Coba dipikirin dulu contohnya apa. Jadi sekali ngomong itu jelas, tepat, nggak pakai nunggu-nunggu. contohnya harus tiga, Ustazah. Iya, Saya ulangi, takhallus bil mad yaitu takhallus. Astagfirullahaladzim. Takhallus bil mad yaitu bertemunya dua huruf sukun. Sukun yang pertama pada huruf mad yaitu alif, waw, ya dan difungsikan. Contoh pada kata am, ain fathah. Ah, tahun. Iya. Oh, dibaca dulu. Karena kan aridoh itu bukan sukun asli kan. Oh, Amin. Kemudian wakof. Kalau diwakofkan kan berarti am. Sukun pertama ada pada alif. Ain, fathah. Jelasin dulu aja. Amin ketika wakof dibaca am. Tulisannya yaitu ain, fathah, diikuti alif. Kemudian mim, kasrotain. Tapi dibaca sukun karena wakof. Dengan demikian, sukun pertama ada pada alif. Yaitu huruf mad. Dan berfungsi. Ainnya dibaca panjang. Kemudian mim sukun. Disinilah takhallus bil mad. Gitu. langsung ke contoh, Ustazah. Ya, Contoh yang pertama yaitu amin. Ain fathah, alif, mim, kasroh tain. Tapi karena kasrotain, bukan kasrohtain.
kasrotain. Kasrotain. Contoh pada kata amin. Ain fathah, alif, dan mim kasrotain. Karena mimnya disukunkan, maka menjadi sukun. Karena wakof, maka mimnya disukunkan. Kok karena mimnya disukunkan, maka sukun? Bagaimana cerita? Saya Sam, maaf ya, kok agak ngebleng-ngebleng ya. apa mau udahan dulu? Aduh, udah. Kok ngebleng banget ya Ustazah? Nggak apa, dicoba aja Ustazah, tapi tetap masih bisa sabar kah? Masih, abis ini aku juga masih ada kelas. Stok sabarku masih banyak, tenang aja. Kasihan Ustazah. Saya Masih ada ulangi, 200 watt. soalnya lumayan ini keringetan terus soalnya. Sehat-sehat ya Allah. Keluarlah penyakit bersama air-air yang keluar itu. Air-air pada saat ujian. Mujizat tuh, mujizat. Saya ulangi, contoh pada kata amin. Ain fathah, alif, mim, kasrotain. Karena mimnya berada di wakof, maka bunyi mim. Amin diikuti tanda wakof. Kita aja dulu. Saya ulangi, contoh pada kata amin. Ain fathah, alif, mim, kasrotain yang ada di wakof. Yang ada di akhir bacaan. Wakof itu artinya berhenti loh. Masa yang ada di berhenti? Kan Saya ulangi, amin. Ain fathah, alif, mim, kasrotain di akhir bacaan. Di sini terdapat dua pertemuan, yaitu alif, huruf mad yang sudah sukun, dua dan pertemuan atau pertemuan dua huruf. Coba aku contohin dulu. Contoh pada kata amin yang berada di akhir bacaan atau ada tanda wakof. Tulisannya yaitu ain fathah diikuti alif, kemudian mim kasrotain. Tanda wakof ya, teman-teman. Jadi dinotis dulu tanda wakof ya, teman-teman. Berhenti di sana. Karena berhenti, mimnya terbaca sukun. Am, bukan lagi amin, tapi am. Terdapat dua huruf sukun yang bertemu. Pertama adalah alif yang menyebabkan ain dibaca panjang dan mim sukun yang asalnya adalah mim kasrotain. Sebagaimana tadi cirinya, sukun pertama ada pada huruf mad dan berfungsi. Itulah yang disebut takhallus bil mad. A-nya dibaca panjang karena huruf mad. Ya, 10 menit lagi. saya ulangi, contoh pada kata amin di akhir bacaan atau wakof. Ain fathah, alif, mim, kasrotain. Wakof ya teman-teman. Karena wakof, maka mim tersebut menjadi sukun. Ya, Disinilah terjadi takhallus bil mad, yaitu terjadi pertemuan dua huruf sukun. Kejadiannya itu pertemuannya. jadi di sini Memfungsikan mad itu takhallusnya. Poinnya itu ya. Kejadiannya itu pertemuan dua huruf sukun. Memfungsikan sukun pertama
pada mad itu yang takhallus. Ustazah, maaf boleh tanya nggak? Boleh dong. Yang dimaksud dengan memfungsikan huruf mad itu maksudnya eh jadi dipanjangkan gitu ya Ustazah Betul. bacaannya. Betul. Karena kalau dihadfi kan madnya nggak fungsi, nggak jadi panjang. Terus panjangnya itu lebih dari 2 harokat gitu ya Ustazah. Nggak perlu memberi keterangan panjangnya berapa. Yang penting panjang aja. Oh, Statusnya kan nanti dia di status lazim dan arid. Jadi made takholus bil mad itu hanya ada di dua tempat. Arid lis sukun sama lazim. Lazim atau farqi. Kalau ada yang menganggap mad farqi itu mad lazim, berarti lazim dan arid lis sukun aja. Tahu kan mad farqi? Yang adzakaro ini. belum belajar Ustazah. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, intinya adalah tidak perlu memberi keterangan jumlah harokatnya berapa. Yang penting difungsikan aja. Coba lagi. Ustazah. Contoh pada kata amin yang di akhir bacaan atau wakof. Ain fathah, alif, mim, kasrotain. Di wakof ya teman-teman. Dan ya, Jadi, jangan sampai lupa. Dan di akhir tuh. Ain fathah, alif, dan mim kasrotain. Karena sisa satu biji doang kan? iya, saya ulangi. Amin di akhir bacaan atau wakof. Ain fathah, alif, dan mim kasrotain. Di wakof ya teman-teman. Maka mim tersebut sudah menjadi sukun. Sukun yang pertama yaitu pada alif difungsikan dan sukun kedua pada mim. Maka inilah yang disebut dengan takhallus bil mad. Sukun yang pertama difungsikan. Mukanya jangan gitu. Udah bener penjelasannya kok. Mukanya yang malah meragukan. Ditambah aja. Maksud difungsikan adalah huruf yang bertemu huruf mad ini dibaca panjang. Ain tadi itu diperjelas. Maksudnya difungsikan di sini teman-teman, alif pada huruf ain ini dibaca panjang. Ain yang dibaca panjang. Kok alif yang dibaca panjang? Semangat, Kak Maksud Puan. Semangat. Tenangin dulu, tenangin dulu. iya agak ngebleng-ngebleng maaf ya Ustazah. Tapi keringatnya keluar Keringat mulu dari tadi. Prestasi banget ya, prestasi banget. karena 3 hari ini nggak keringatan Ustazah. Selayu Jadi, itu. ya Allah, mekarlah, ya Allah, mekarlah jiwa-jiwa yang mutmainnah dan mekarlah ilmu-ilmu. Amin. Ternyata benar Al-Quran itu obat dan bertemu Ustazah juga obat. Biji mata hari ini nggak keluar ya. Ya Allah. Hmm. Jadi maksudnya difungsikan itu teman-teman, huruf alif pada ain Berfungsi memanjangkan ain. Atau saya ain, ain yang didampingi oleh alif dibaca panjang. Itulah disebut berfungsi madnya. jadi yang dimaksud difungsikan itu teman-teman, alif pada ain pada alif. Alif yang menempel pada ain
atau ain yang didampingi oleh alif. Jadi yang dimaksud dengan difungsikan yaitu alif yang menempel pada ain difungsikan dan dibaca eh, Alif yang Ustaz. menempel pada ain menyebabkan ain dibaca panjang. Jadi yang dimaksud dengan difungsikan yaitu alif yang menempel pada ain menyebabkan ain dibaca panjang. Maka Iya, inilah yang dimaksud dengan takhallus bil mad. ya, kayak gitu. Coba ulang sekali lagi dari awal bagian situ aja. Contoh pada kata amin di wakof atau di akhir bacaan. Ain fathah, alif, dan mim kasrotain. Di wakof ya teman-teman, maka bunyi mimnya menjadi sukun. Di sini terdapat pertemuan antara alif, yaitu huruf mad, dengan mim yang sudah menjadi sukun. Jadi, sukun yang pertama difungsikan, yaitu sukun yang ada pada huruf mad. Maka inilah yang disebut dengan takhallus bil mad. Ainnya dibaca panjang kok ketinggalan. Sisa itu doang. Karena tadi jadi pengulangan mulu di kalimat alif difungsikan, huruf mat difungsikan. Maksudnya apa? Itu yang tinggal itu doang. Sisanya udah lancar jaya itu. Masya Allah, tabarakallah. Lagi sekali yuk, abis itu jadi yuk, jadi yuk. Penyakit, pergilah penyakit. Jangan lama-lama mampir di tubuh yang penuh dengan semangat belajar ini, ya Allah. Contoh pada kata ain di wakof atau di akhir bacaan. Ain fathah, alif, dan mim kasrotain yang wakof ya teman-teman. Jadi mimnya sudah berubah menjadi sukun. Di sini ada pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada alif dan sukun yang kedua pada mim. Sehingga sehingga sukun pertama pada huruf mat difungsikan dan bacaan ainnya menjadi panjang. Inilah yang disebut dengan takhallus bil mad. Hey, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum dia meninggal nih Zoomnya. Udah tinggal beberapa Makasih detik. Ustazah, udah Makasih Kak bikin Fuad. keringetan. Syafaqillah. Semoga Makasih sehat. Ustazah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.